Pertanyaan, saya sering pakai ilustrasi. Berapa persen dari hidup saudara, waktu saudara, uang saudara, tenaga saudara betul-betul digunakan untuk merawat manusia batiniah saudara? Setiap hari berapa waktu saudara yang saudara alokasikan untuk menengok manusia batiniah saudara? Dikasih makan atau tidak? Dirawat atau tidak? Diperhatikan atau tidak? Saudaraku, tidak peduli berapa sehat tubuh saudara, penampilannya seperti apa, mungkin pakaian saudara kelihatan bagus dan baru, tapi kalau manusia batiniah saudara rapuh, saudara gampang putus asa, cengeng, mudah menyerah karena tidak ada kekuatan batin. Kuatkanlah batin saudara. Ini doa Rasul Paulus. Karena batin ini penting sekali. Istilah kerennya sebetulnya inner man. Rasul Petrus pakai istilah wanita-wanita, perhatikanlah your inner beauty. Perhatikanlah manusia batiniah saudara. Mari kita kembali kepada ayat yang ke-17. Ini bagian yang kedua. Semoga karena kalian percaya kepada Kristus, Kristus tinggal di dalam hatimu. Kalimat yang terakhir. Dan hidupmu didasarkan dan dikuasai oleh kasih. Hal yang kedua yang sangat penting sekali buat Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus adalah jangan hanya ngomong mengenai kasih, jangan hanya nyanyi mengenai kasih, jangan hanya berkata-kata mengenai kasih. Hidupmu harus dikuasai oleh kasih. Dalam terjemahan The Message lebih lengkap lagi dibilang begini, and I ask him that with both feet planted firmly on love. Rasul Paulus berdoa supaya saudara dikuasai, didasari hidupmu, apa saja yang engkau lakukan, apa saja yang engkau katakan setiap hari harus didasari kasih. Saudara tahu kasih yang dipakai di sini? Agape. Kasih walaupun. Nah, ini yang sulitnya di sini, saudara. Kita semua diminta oleh Tuhan setiap hari mempraktekkan kasih agape yang saya sebut dengan kasih walaupun. Saudara tahu kan? Ada kasih jikalau dan kasih walaupun. Kasih jikalau adalah kasih dunia ini. Jikalau kamu menyenangkan aku menyenangkan kamu. Jikalau kamu mentraktir aku, besok aku traktir kamu. Jikalau kamu berbaik hati kepadaku, aku berbaik hati kepadamu. Itu semua orang bisa melakukan. Tapi yang diminta oleh Rasul Paulus adalah agape. Kita planted, ditanam, kita dibangun di dalam kasih sehingga semua yang kita lakukan setiap hari dibangun di atas agape. Walaupun kau mengkhianati, aku tetap mencintai kamu. Amin. Walaupun kamu gosipin aku di luar, aku tetap bersahabat dengan kamu. Walaupun kau telah bikin sulit hidupku, aku tetap akan setia kepadamu. Amin. Gimana kira-kira saudara? Ini yang paling mudah diomongin, susah dilakukan ini yang bagian ini. Ya kan? Saudara pernah dikhianati? Bagaimana doanya? Kan tadi firman Tuhan berkata, kita harus hidup di dalam roh, kita harus mengampuni. Kemudian saudara dikhianati orang. Kemudian saudara berdoa, doanya seperti apa? Tadi siang saya bicara dengan hamba Tuhan, seorang wanita yang dikhianati oleh anaknya sendiri. Anaknya yang diangkat jadi wakil gembala sidang keluar dengan membawa sebagian jemaat. Akhirnya hampir habis. Saya tanya, Bu, bagaimana ibu selama 2 tahun bisa bertahan? Dia bilang, pertama saya seorang ibu, kedua saya seorang hamba Tuhan. Saya harus mengampuni anak saya. Kasih walaupun saya dikhianati, saya tetap akan mengasihi. Seandainya setiap orang Kristen, setiap kita semua bisa menerapkan kasih walaupun, mulai dari rumah. Oh saudara, tingkat perceraian orang Kristen akan menurun drastis. Seandainya, ya kan? Seandainya kita semua bisa mudah mengampuni dan mempraktekkan kasih agape, hidup kita akan menjadi luar biasa setiap hari. Saya rindu. Kadang-kadang saya pikir-pikir, Tuhan, kalau bisa ini ada semacam obat anti rasa.
yang bisa mematikan perasaan kita sehingga waktu dibohongin, waktu dikhianatin, waktu dicemooh, waktu digosipin itu tidak rasa sakit apa-apa. Itu bisa tidak kira-kira, saudara? Masalahnya belum ada obat itu, ya kan? Oleh karena yang bisa menolong kita adalah kasih agape itulah. Kalau Yesus tinggal di dalam dirimu, maka izinkan dia memerintah hidupmu. Kau punya pikiran dan perasaan Kristus, kemudian setiap hari saudara berjalan dengan Kristus, Kristus akan menolong engkau untuk mempraktekkan apa yang dia praktekkan selama dia di dunia. Perhatikan baik-baik. Pernahkah saudara melihat sebuah ayat di dalam Injil Yohanes, Matius, atau di dalam Lukas, ketika Yesus disiksa, kemudian dia harus memikul salib menuju jalan Via Dolorosa, kemudian dia berhenti sejenak di hadapan orang-orang yang menghina dia, kemudian Alkitab mengatakan, maka Yesus memandang mata mereka dan mengatakan, tunggu pembalasan saya. Tidak ada kan? Tidak ada. Nah sekarang saya memakai pengandai-andaian. Seandainya hari ini hatimu diangkat sebentar, pakai hatinya Kristus. Hari ini, kira-kira saudara melihat hidupmu lain? Lain. Yang tadi datang dengan sebel hatinya dari rumah mangkel, dari rumah kita sudah marah-marah, kemudian hari ini dipinjemin aja hati Kristus 2 hari aja, saudara lihat wajah saudara akan lain. Amin. Aku berdoa supaya Kristus tiap hari tinggal di dalam hidupmu, sehingga engkau ditanam di dalam kasih setiap hari. Luar biasa ini. Mari kita lihat bagian yang ketiga, Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Saya berdoa. Nah ini doa yang luar biasa. Saya senang sekali dengan doa ini. Saya berdoa semoga bersama-sama dengan umat Allah kalian dapat menyelami betapa luasnya dan panjangnya serta tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Semoga kalian mengenal kasih itu, mengenal, memahami, mengalami, sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Doa yang ketiga, kita menjadi seperti ekspresi dari Tuhan Yesus. Artinya apapun yang kita lakukan setiap hari, yang orang lihat dalam hidup kita adalah Kristus. Karena kita sudah mengalami, kita sudah tahu, kita sudah hidup dengan dia, kita sudah memahami betapa luar biasanya. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, live full lives, full in the fullness of God. Yang kelihatan di luar, baik perkataan maupun perbuatan kita adalah, wow, saya merasakan orang itu di dalam hadirat seperti ada kuasanya, hidupnya seperti menyinarkan kemuliaan Tuhan. Dia apa-apain, dia tetap senyum, udah dimaki-maki masih bisa haleluya, malah memberkati. Wow, saya lihat orang itu benar-benar mencerminkan watak ilahi di dalam kehidupannya. Itulah doanya Rasul Paulus. Kalau itu semua kita praktekkan, nah saudara pasti suka yang bagian ayat 20 ini. Kalau semua itu saudara praktekkan, jangan kaget. Dengan kuasa Allah yang giat bekerja di dalam diri kita, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Ini hasilnya, produknya. Kalau kita merawat batin kita dengan baik, kita hidup di dalam kasih-Nya, kita hidup dalam kepenuhan ilahi, makanya jangan heran kalau Allah tinggal di dalam diri saudara, saudara akan dibuat terkejut setiap hari karena ada hal-hal yang baru, ada keajaiban yang baru, ada mujizat yang terjadi yang saudara tidak pernah mikir. Wow, kok seperti ini Tuhan bisa melakukan dalam hidup saudara. Amin. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, God can do anything. God can do anything. Anything. Saudara tahu anything? Tuhan bisa melakukan semuanya, segalanya. Yang kecil, yang besar, yang berat, yang ringan, segalanya Tuhan bisa melakukannya. Bahkan hal-hal yang engkau tidak pernah pahami, Dia bisa melakukannya. Dan Dia bilang begini,
He does it. He does it not by pushing us around, but by working within us. Caranya bagaimana dia bekerja? Dia bekerja di dalam diri kita. Melalui apa? Melalui kebenaran firman tadi. Firman itu seperti benih. Sebelum terjadi apa-apa, firman itu adalah awalnya. Jadi kalau tiap hari manusia batinnya saudara mengenal kebenaran, dapat rema, jangan heran kalau saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang belum pernah saudara alami. Jam 6:04 saya ditelepon lagi oleh timnya Kick Andy. Saya tidak pernah membayangkan ada dua yang terjadi. Yang pertama, Pak Paulus, Bapak masuk nominasi untuk menerima Kick Andy Award tanggal 28 Februari. Jadi diundang lagi saudara. Saya tidak pernah menyangka bahwa itu akan datang. Tapi yang kedua, Anda diundang hari Jumat untuk makan bersama Pak Gilbert dengan Ibu Indri, bertiga diundang oleh Ibu Lestari. Ibu Lestari adalah salah satu board dari Metro TV. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi itu semua di luar pemahaman kita. Tapi God can do anything. Caranya bagaimana? Working within us. Jauh di lubuk hati saudara, kalau kita menyimpan kebenaran firman, ketika Tuhan mau melakukan sesuatu, jauh di lubuk hati saudara, saudara akan dikasih tahu oleh Tuhan. Seperti ada kesan Tuhan mau melakukan sesuatu. Saudara pernah punya pengalaman itu? Saudara mungkin belum tahu. Ini ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Itu caranya Tuhan bekerja. Working within us. Saya mau 3 atau 4 doanya Rasul Paulus menjadi bagian dari year of preparation, sehingga tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Amin. Siap dipakai oleh Tuhan. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak pandang siapa saudara, latar belakang sekolahnya seperti apa. Kalau God is working within you, hal-hal yang luar biasa Tuhan bisa lakukan. Mari kita berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berdoa untuk supaya Tuhan melakukan hal yang ajaib melalui pelayanan di tempat ini, melalui gereja ini. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, yang belum pernah kita dengar, Tuhan bisa melakukannya. Mari kita mengimani yang besar. Pertama, saudara-saudara, tadi kita sudah berdoa, tapi saya mau saudara, kalau saudara punya mimpi, punya kerinduan, selama ini saudara sudah mencita-citakan sesuatu tapi itu belum menjadi kenyataan, mari kita berdoa bahwa Tuhan sanggup melakukan itu. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.